Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Sinta Arifiati dan beberapa teman saya yang bernama Afidah Fajar Nuari, Ahmad Nur Ardiansah, Kalimatur Roziah, dan Dini Hakiki dari Fakultas MIPA jurusan Biologi Universitas Islam Malang ingin mempresentasikan hasil diskusi mereview jurnal kami yang bertemakan dengan taksonomi sistematika filogeni pada mamalia untuk memenuhi tugas UAS yang diberikan oleh dosen pengampu Bapak Hasan Jayadi, SSI, MSI. Berikut adalah keterangan jurnal yang kami review, yaitu jurnal ini berjudul Kajian Variasi, Sequence Interspecies dan Filogeni Kelelawar Pteropus sp menggunakan gen COI, yang ditulis oleh Era Monalisa, Feki Reki Mantiria, Henry Jeffrey Lengkonga dari jurusan Biologi FMIPA Unstrat Manado. Jurnal ini diberi nama Jurnal MIPA Online Unstrat. Volume dan halamannya itu volume 8 nomor 2 halaman 71 sampai 77 tahun 2019. Jurnal ini dapat diakses melalui e-journal.unstrat.ac.id. Artikel di dalam jurnal ini terdiri dari 5 bagian. Yang pertama abstrak, yang kedua pendahuluan, yang ketiga metode penelitian, dan yang keempat itu hasil dan pembahasan. Terakhir yang kelima itu adalah kesimpulan. Di sini saya akan membahas bagian pertama di dalam jurnal, yaitu abstrak. Berikut adalah abstrak yang terdapat dalam jurnal ini. Sebagai reviewer, saya melihat ada beberapa bagian abstrak yang sudah saya tandai dengan tulisan yang berbeda warna. Critical review yang saya ambil dari abstrak jurnal ini yaitu sebagai laporan penelitian atau jurnal, penulisan abstrak yang baik berisi minimal 4 kategori. Yang pertama itu ada tujuan, yang kedua metode penelitian, yang ketiga hasil dan pembahasan, serta yang keempat itu adalah kesimpulan. Di dalam jurnal ini, abstraknya telah memenuhi 4 kategori tersebut, seperti tujuannya sudah saya tandai dengan tulisan berwarna merah, metode penelitiannya sudah saya tandai dengan tulisan berwarna biru, hasil dan pembahasannya saya tandai dengan tulisan berwarna kuning, kesimpulannya sudah saya tandai dengan tulisan berwarna hijau. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Afidah Fajar Nuari. Ini saya akan menjelaskan tentang pendahuluan. Poin A yaitu latar belakang. Dalam jurnal yang telah kami review, menjelaskan bahwa salah satu dari banyaknya keanekaragaman hayati yang mencakup fauna adalah kelelawar dari kelas mamalia. Salah satu spesies kelelawar yang memiliki tubuh lebih besar dan habitatnya tersebar luas di beberapa hutan hujan tropis di Sulawesi adalah Pteropus spesies. Nah, dengan adanya keragaman genetik, maka dapat dilihat bahwa hubungan antara Pteropus spesies terhadap kekerabatan dengan mengkonstruksi pohon filogeni. Salah satu gen mitokondria untuk membantu konstruksi pohon filogeni adalah gen COI, yaitu cytochrome oxidase I, yang dapat bertindak sebagai gen marker. Untuk poin B yaitu permasalahan. Nah, populasi kelelawar di Sumatera Utara semakin menurun diakibatkan karena beberapa faktor. Contohnya yaitu kerusakan habitat, pemburuan liar oleh masyarakat, dan pengkonsumsian kelelawar itu sendiri. Nah, maka Pteropus spesies ini lebih rentan pada sejumlah efek genetik yang merugikan. Hal ini akan berdampak pada penurunan kemampuan dalam berevolusi dan juga akan berdampak pada keberadaptasian Pteropus spesies dengan lingkungan yang sering berubah-ubah. Nah, untuk tujuan, jurnal yang kami review memiliki tujuan untuk menganalisis variasi interspesies kelelawar Pteropus spesies dan menjalankan hubungan filogeni Pteropus spesies dengan spesies Pteropus lainnya.
tentunya dengan menggunakan gen COI. Nah, critical review. Jurnal yang berjudul Kajian Variasi Sekuens Interspesies dan Filogeni Kelelawar Pteropus spesies menggunakan gen COI merupakan jurnal yang terbilang cukup bagus dan mendetail, di mana dalam jurnal ini menjelaskan tentang keberagaman flora fauna khususnya dalam kelas mamalia yaitu kelelawar Pteropus spesies, dan juga dijelaskan dalam jurnal ini definisi tentang filogeni dan bagaimana kekerabatan hubungan filogeni dari kelelawar Pteropus spesies dengan spesies Pteropus lainnya, dan tentunya menggunakan gen COI. Oke, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Halimatur Roziah. Bagian ketiga dari jurnal ini adalah metode penelitian. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari hingga April 2019. Penelitian ini menggunakan 3 sampel Pteropus sp dan diberi nama EMH1, EMH2, dan EMH3. Penelitian ini menggunakan proses ekstraksi DNA. Selain menggunakan proses ekstraksi DNA, teknik yang digunakan adalah teknik PCR pada gen parsial dari COI. Pengaturan suhu untuk mesin PCR dimulai dengan denaturasi awal dengan suhu 95 derajat Celcius selama 2 menit dan dilanjutkan dengan 35 siklus yang terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama adalah tahap denaturasi dengan suhu 95 derajat Celcius selama 50 detik. Yang kedua, tahap penempelan primer pada cetakan dengan suhu 50 derajat Celcius selama 30 detik dan ekstraksi DNA dengan suhu 72 derajat Celcius selama 50 detik. Dan hasilnya berupa sequencing. Sekuen ini kemudian diubah dalam bentuk FASTA untuk melihat variasi genetik pada sampel variasi yang diteliti. Untuk critical review yang saya berikan adalah tentang pertanyaan sebagai berikut. Apakah metode penelitian di atas sudah mencakup perancangan penelitian yang sesuai dengan tujuan? Jawabannya iya. Metode penelitian di atas sudah dijelaskan secara mendetail oleh peneliti. Penelitian ini menggunakan teknik PCR, di mana teknik PCR adalah teknik biomolekuler untuk memperbanyak atau mengamplifikasi salinan suatu rantai DNA yang spesifik dengan bantuan enzim DNA polimerase. Enzim DNA polimerase ini digunakan untuk membuat cetakan dari segmen DNA yang diinginkan. Prinsip kerja dari teknik PCR ini adalah perulangan siklus atau cycle untuk melipat gandakan DNA. Ada 3 tahapan dari teknik PCR, yaitu yang pertama adalah denaturasi atau peleburan, yang kedua annealing atau penempelan atau pencetakan DNA template, yang ketiga adalah elongasi atau pemanjangan rantai DNA. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Dini Hakiki. Saya akan menyampaikan mengenai hasil dan pembahasan. Hasil yang diperoleh dari ketiga sampel yang berhasil diamplifikasi tersebut memiliki panjang gen COI pada ukuran mendekati pita 750 pp. Setelah dilakukan penyuntingan dan diubah dalam bentuk FASTA, diperoleh variasi basa nukleotida pada 5 titik berbeda pada gen COI, yaitu pada urutan 157, urutan 160, 421, 427, dan 625. Mutasi menjadi penyebab utama perbedaan variasi pada basa nukleotida pada gen COI. Setelah dilakukan penghitungan, jarak genetik antara ketiga sampel tersebut adalah 0,06 dan menunjukkan adanya variasi interspesies. Jarak
genetik tersebut menunjukkan kemungkinan adanya pengaruh isolasi geografis terhadap spesies Pteropus sp. Setelah dilakukan metode BLAST, menampilkan persen identity antara spesies yang satu dengan spesies yang lain hampir sama, atau bahkan ada yang sama, sehingga jenis spesies yang digunakan dalam penelitian sulit untuk ditentukan. Sampel yang diteliti tersebut merupakan kelelawar dari genus Pteropus, namun belum dapat dipastikan spesiesnya, karena ketika pohon filogeni dikonstruksikan akan membentuk satu klaster tersendiri. Lalu sebagai critical review, sepertinya diperlukan studi lebih lanjut mengenai spesies Pteropus sp ini sebelum dilakukan penelitian, serta morfologi dan fisiologi, kunci determinasi, serta evolusinya juga dapat berperan penting dalam identifikasi dari spesies atau varietas Pteropus sp. Karena untuk mengidentifikasi suatu spesies atau varietas tidak hanya dilakukan mengenai satu faktor atau satu cara saja, meskipun identifikasi melalui genetika sebagian besar terbukti akurat. Dan bisa saja terjadi karena faktor manusia atau human error. Karena sejatinya proses melalui genetika ini membutuhkan waktu yang lama dan rumit untuk dilakukan. Selanjutnya, untuk kesimpulan akan dilanjutkan oleh Ahmad Nur Ardi. Oke, terima kasih. Saya di sini akan membacakan kesimpulan. Kesimpulan yaitu sequence gen CUI sampel Pteropus sp MA1, MA2, dan MA3 menunjukkan adanya variasi intraspesies yang ditunjukkan dengan adanya perbedaan 5 pasang basa nukleotida pada urutan sequence sampel dengan jarak genetik 0,006. Sampel yang diteliti merupakan kelelawar dari genus Pteropus sp, tetapi belum dapat dipastikan spesiesnya karena ketika pohon filogeni dikonstruksikan membentuk satu klaster sendiri. Critical review. Menurut saya, dari jurnal kajian variasi sequence intraspesies dan filogeni kelelawar Pteropus sp menggunakan gen CUI cukup bagus, dan jurnal ini bertujuan menjelaskan menganalisis variasi intraspesies kelelawar Pteropus sp dan hubungan filogeni Pteropus sp dengan spesies Pteropus lain yang terdata di gen bank dan berdasarkan gen CUI. Setelah saya mempelajari jurnal ini dan mengkajinya, dapat disimpulkan bahwa jurnal ini berhasil diamplifikasi memiliki panjang gen CUI pada ukuran mendekati pita 750 pp. Setelah dilakukan penyuntingan dan diubah dalam bentuk FASTA, diperoleh variasi basa nukleotida pada 5 titik pada gen CUI, yaitu pada urutan 157, 160, 421, 427, dan 652. Sekian presentasi dari kelompok 1. Apabila kami ada kesalahan kata-kata, mohon dimaafkan. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih telah menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.